والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كلام سيد الحبيب محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحبشي، نفعنا الله به بعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه في بعض كتبه لبعض أولاده: اعلم يا ولدي أن الخاطر في هذه الأشهر ما معه نظر إلى شيء في جاوة، خصوصا بعد انتقال سيدنا الحبيب عيدروس، يعني عيدروس بن عمر الحبشي، وفيه انزعاج كلي وحركة قوية إلى وادي الأنوار والأسرار، والعتلة نقصت في جاوة بمشترى الديار والعقار، وكل ما صدر مننا من ذلك فيما مضى فهو أشبه بوقائع الأحوال، لأن وقوعه بريمة من غير تقدم اختيار ولا فكر. سبحان الذي كل يوم هو في شان، والعبد عبد تحت المشيئة، خيرته حيث ما أقامه سيده ومولاه، وضره الكبير من اختيارة التدبير، والله عليم خبير وإليه مرجع الكبير والصغير. والكون إشارة وفيها نوع خفي على من لم يعرف رتبتي الإطلاق والتقييد، حقيقة وشريعة. الحقيقة مقيدة بالشريعة، والشريعة مؤيدة بالحقيقة. والمؤمن مبتلى بالشر والخير، ووظيفته الأدب والوفاء بالعهد. والكريم عادته عدم الخلف في الوعد. انتهى. Di antara surat yang dikirimkan oleh beliau Habib Muhammad bin Idrus kepada anaknya, ketahuilah wahai putraku bahwa semua yang terlintas di hati di bulan ini sudah enggak ada lagi perhatian ada di negeri ini. Beliau asalnya dari Hadramut kemudian ke Jawa. Apalagi setelah meninggalnya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, sahibul ghurfah, guru beliau termasuk Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Setelah meninggal gurunya itu drop, Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi ini. Udah enggak kepingin lagi sudah. Dia tinggal ada di sini ini sebetulnya bukan untuk tempat tinggalnya tapi untuk dakwahnya. Betul-betul aku merasa kaget, merasa terpancat dengan kabar meninggalnya Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Dan semakin bergelorah untuk kembali lagi ke Hadramut. Sudah tidak ada lagi minat untuk lebih lama lagi. Tempat di situ banyak anwar, tempat banyak sir. Kita semuanya tinggal ada di Jawa ini bukan karena ingin punya rumah yang banyak, bukan karena ingin tanah yang luas, tapi sebenarnya untuk mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, untuk berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi daripada hal yang telah kita lalui itu ibarat atau serupa dengan kejadian-kejadian gitu. Udah nggak menarik lagi sudah. Artinya betul-betul drop dengan meninggalnya gurunya tadi itu. Semuanya terjadi dengan spontan dan tidak ada pilihan lagi, tidak ada pikiran. Semuanya ini terjadi spontan sampai bisa takdir ada di sini. Inilah semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan aku seorang hamba yang tidak berdaya. Semuanya itu adalah di bawah kehendak Tuhan. Sebenarnya kami masih tetap ingin dekat dulu dengan guru kami dari dulu. Tapi udah takdirnya Allah menggiring aku jauh daripada beliau sampai ada negeri ini. Padahal kami ingin selalu dekat dengan beliau. Karena itu tidak ada pilihan bagi aku
kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan aku tinggal. Dan ini semuanya adalah karena takdir Allah, bukan ikhtiarku. Naam, sesungguhnya alam semesta ini adalah isyarah. Isyarah untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana antara perbedaan rutbatul itlaq dan rutbatul taqyid. Yang mutlak hanya Allah, tidak bisa diatur. Tapi manusia sekalipun punya pilihan kehendak yang lain, tapi harus mengikuti aturan Allah. Tidak ada pilihan kecuali adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah untuk supaya kita mengenal mana yang hakikah dan mana syariah. Hakikah itu muqayyadah bi syariah, terikat dengan syariah. Syariah itu muayyadah bil haqiqah. Syariah itu akan semakin kuat dengan hakikah. Karena itu, jadi beliau ini setelah mendengarkan wafat gurunya itu betul-betul kaget. Ya Allah, kenapa aku jauh daripada guru? Padahal tidak ada aku keinginan jauh daripada beliau. Ini semuanya adalah karena kehendak Tuhan. Aku tinggal di negeri Jawa ini bukan karena ingin memperluas tanahku, atau memperbanyak rumahku, atau memperbanyak uangku. Padahal aku merasa nyaman dekat dengan guruku ada di sana. Pinginnya kembali, tapi mau apa? Aku ini seorang hamba yang tidak berdaya gitu. Ini semua yang terjadi, ini adalah sebagai bukti bahwa manusia itu adalah semuanya muqayyad, dan yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu semuanya tidak berdaya, semuanya harus manut sesuai dengan aturan Allah. Hanya Allah yang mutlak, yang tidak bisa diatur, karena Dia adalah pencipta alam semesta. Ini juga menunjukkan bagaimana hakikah dan syariah. Hakikah segala sesuatu kembali kepada Allah. Hakikah itu adalah tidak mungkin akan dirasakan oleh manusia kecuali karena telah menjalankan syariah. Syariah itu akan menjadi semakin kuat setelah didukung oleh hakikah. Jadi kalau bisa digambarkan, hakikah itu dzauqi, hanya bisa dirasakan, bukan dipelajari. Gimana cara bisa merasakan gulai yang lezat? Oh, ada caranya. Nih, rempahnya, bumbunya, dagingnya, airnya, cara masaknya begini, diajari sama koki, juru masak. Baru bisa merasakan nikmatnya gulai. Ilmunya ada, syariahnya. Oh, rukun-rukun sholat, rukun-rukun wudhu, syarat-syarat sholat, syarat-syarat wudhu. Ini syariah ini semuanya. Diajari oleh Nabi, diajari oleh guru-guru, diajari oleh syuyukh, cara sholat yang sempurna bagaimana. Ketika syariah dilakukan dengan thariqah, bimbingan guru yang sampai kepada Nabi, maka akan terjadi hakikah. Sholatnya dilaksanakan dengan bagus sesuai dengan ajaran Nabi dan bimbingan guru, maka akan muncul hakikatus shalah. Gimana hakikatus shalah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang akan bisa menjadikan hamba dari itu terjaga, tidak sampai melakukan pelanggaran, melakukan fahsya dan kemungkaran. Begitu juga qiraatul Quran, begitu belajar tajwid dulu, kemudian belajar artinya dengan bimbingan guru sehingga khusyuk, tadabbur. Kalau sudah begitu akan nampak hakikah qiraatul Quran. Hakikah itu bukan dipelajari,
Tapi kalau kamu harus mempelajari syariah dan kamu harus dibimbing oleh guru yang disebut thariqah, baru kalau sudah sempurna kamu akan mendapatkan haqiqah. Itu yang diterangkan oleh beliau. Dan manusia ini memang mubtala bil khair wasyarr, wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah. Ada bala khair, ada bala syar. Itu semuanya ujian. Enggak punya duit, ujian. Punya duit, ujian. Enggak punya duit, sabar enggak ente? Jangan sampai nyolong, jangan sampai nipu. Sabar. Punya duit, loman enggak ente? Perhatian enggak dengan tetangga dan keluarganya ente? Itu juga ujian. Itu juga ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Biasanya orang lebih sukses kalau mendapatkan ujian yang syar. Kalau dapat ujian yang khair, yang baik-baik, lupa kadang-kadang. Banyak gagal. Lebih berat sebetulnya. Misal. Kamu nggak disapa sama perempuan-perempuan. Ya cuma sabar aja, sabar. Nggak apa-apa. Tapi kalau banyak yang ngerayu kamu, ini lebih berat. Kamu nggak punya duit, itu lebih mudah sebetulnya daripada banyak duit. Banyak duit. Kamu nggak jadi pejabat, lebih mudah sabar. Nggak kepilih misalnya, ya sabar, sudah sabar, banyak Quran aja. Jadi orang soleh aja dah. Daripada kamu jadi, tapi kamu nggak bener. Nggak melaksanakan dengan baik amanat tadi itu. Karena itu al-insan mubtala bisyarr wal khair. Manusia itu diuji. Ada ujian yang syar, ada ujian yang khair. Tinggal sekarang, ya ditinggal mati, ya pindah, ya harus dia tadi tinggal di daerah yang jauh dan seterusnya. Itu ujian. Tinggal manusia, wadhifatuhu al-adab wal wafa bil ahad. Tugasnya adalah adab terhadap takdir Allah. Khalas. Ketika itu musibah syar, sabar. Ketika itu musibah khair, syukur. Syukur. Itu tugasnya manusia. Wafa bil ahad. Banyak yang janji-janjian. Anak kalau punya ini, kalau sukses ini, kalau itu saya akan begini, saya begini, saya begitu. Penuhi janji kamu. Tugasnya manusia wafa bil ahad, terhadap Tuhannya juga begitu. Inna salati wa nusuki, itu termasuk ahad. Iman itu termasuk ahad. Wafa bil ahad, tugasnya manusia adab terhadap Tuhannya dan memenuhi janjinya terhadap Tuhannya. Tuh lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Dia mengikat perjanjian ketika mendapatkan anak Nabi Ismail. Anak nggak mau, cintanya anak dengan Allah dikurangi karena anak. Padahal sudah mengharap anak ini dan sudah tua. Saat itu anak akan sembelih anakku sebagai bukti cintaku kepada Allah. Ditagih Nabi Ibrahim, buktikan sembelih anak kamu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, wa Ibrahimul ladzi waffa. Ibrahim yang telah memenuhi janjinya, menempati janjinya. Wafa bil ahad. Wal karim adatu adamul khuluf fil wa'ad. Orang yang terhormat adalah kebiasaannya tidak pernah ingkar janji, selalu memenuhi janji. Janji kamu, kalau kamu sukses, kalau kamu mendapatkan kata, kalau kamu janji macam-macam. Biasanya orang kalau sudah dhiq dalam keadaan sempit, janjinya banyak itu. Ya Allah, anak kalau sudah ini selesai urusanku, saya akan begini, saya begini. Ini tidak wafa bil ahad, kadang-kadang luput janji. Ini bukan karim, bukan orang terhormat. Laim ini orang biadab ini. Kalau sudah begitu, nggak bisa dipercaya. Orang yang terhormat ada tuh al wafa bil ahad. Orang yang terhormat yaitu biasanya
tidak pernah melakukan ingkar janji. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk bagian golongan yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bismillah.